Tanggal 23 Maret 2022 ada kabar baik, yaitu di mana anak-anak yang berusia 6 bulan sampai dengan 12 tahun bisa sedikit waktu lagi bisa mendapatkan vaksin COVID. Halo Millennials, kembali lagi di video YouTube kita hari ini bersama saya Dr. Gary. Dan baru-baru ini tanggal 23 Maret 2022 ada kabar baik, yaitu di mana anak-anak yang berusia 6 bulan sampai dengan 12 tahun bisa sedikit waktu lagi bisa mendapatkan vaksin COVID. Yes, betul sekali. Mungkin Millennials juga udah pernah dengar, udah pernah baca, udah pernah dapat postingannya kalau Moderna per tanggal 23 Maret 2022 kemarin sudah resmi mengajukan permintaan approval supaya vaksin Moderna ini bisa diberikan pada 6 bulan sampai 12 tahun. Tapi bener nggak dok beritanya? Jangan-jangan cuma hoax? Atau kalau nggak aman nggak nih beritanya, vaksinnya? Jangan-jangan ini cuma percobaan lagi nih buat kita-kita semua. Tapi ini kan anak-anak, jangan dijadiin percobaan dong, kan kesian. Well, kabar baiknya ini beritanya langsung dari press release resmi dari Modernanya itu sendiri. Nah, jadi Moderna ini sudah melakukan penelitian yang sudah cukup lama. Mereka membagi ke dalam 3 kelompok anak-anak. Total sampelnya sampai 11.700. Oke, ada 3 kelompok. Yang pertama adalah untuk anak-anak yang balita dari usia 6 bulan sampai 2 tahun. Itu sebanyak 2.500 anak-anak. Lalu yang usianya 2 tahun sampai 6 tahun itu ada 4.500. Lalu juga kelompok yang ketiga adalah untuk anak-anak yang berusia 6 tahun sampai 12 tahun. Itu sisanya, berarti ada sekitar 5.000 anak. Oke, penelitian ini dilakukan di Amerika dan juga di Kanada. Karena kita tahu ya Moderna ini kan memang base-nya tuh di Amerika. Oke, nah penelitian ini membagi. Jadi dosisnya itu berbeda antara anak-anak yang usianya 6 bulan sampai dengan 6 tahun, itu dia dosisnya 25 mikrogram. Atau itu setara dengan 1/4 daripada dosis dewasa. Dosis dewasanya adalah 100 mikrogram yang bisa diberikan dari usia 12 tahun ke atas sampai dewasa, bahkan lansia. Lalu kalau untuk yang usianya 6 tahun sampai 12 tahun, itu diberikan dosisnya 50 mikrogram atau setara dengan setengahnya dosis dewasa. Dan ternyata dari penelitian ini ditemukan bahwa vaksin ini untuk umur-umur segini diberikan kalau vaksin tersebut aman dan tidak memberikan efek samping berat. Tidak ada yang masuk ke rumah sakit, tidak ada yang meninggal juga dari penelitian ini. Jadi kalau millennials dengar, oh Moderna kan bisa bikin pembengkakan jantung dok. Di penelitian ini tidak dilaporkan kalau misalnya anak-anak ada yang sampai kena ke pembengkakan jantung. Lalu juga tidak ada laporan kalau malah di vaksin ini memicu jadi ada kondisi komplikasi berat daripada COVID. Itu pun juga tidak ada yang namanya MIS-C. Oke, itu pun juga tidak ada dilaporkan di penelitian ini. Jadi yang paling sering dilaporkan adalah kalau anak-anaknya itu bisa demam. Yes, nah kalau misalnya yang demamnya itu sampai 38 derajat, itu biasanya mungkin sering terjadi dan biasanya memang lebih sering terjadi pada dosis yang kedua dibandingkan dengan yang pertama. Dan itu mirip seperti jika Moderna ini diberikan pada usia 12 tahun ke atas sampai di dewasa. Data-datanya itu jadi kalau misalnya untuk yang demam lebih dari 38 derajat, itu terjadi 17% pada anak-anak yang berusia 6 bulan sampai 2 tahun. Lalu 14,6% terjadi pada anak yang usianya 2 sampai 6 tahun. Lalu terjadi 23,9% pada anak-anak yang berusia 6 sampai 12 tahun. Dan ini memang sejalan karena semakin tinggi umurnya, maka dosis yang diberikan kan juga semakin tinggi. Jadi makanya efek samping yang bisa dirasakan juga semakin tinggi daripada yang diberikan pada usia 6 tahun ke bawah. Nah lalu juga kalau misalnya ada juga nih demam yang sampai terjadi di atas suhu 40 derajat.
tapi itu hanya 0,2% dari seluruh jumlah sampelnya. Jadi ini bisa dibilang vaksinnya memiliki efek samping yang ringan dan masih bisa ditolerir. Oke, tapi kan demam, nggak enak dok, saya takut kalau setiap kali divaksin anak kita demam. Well, saya mesti jelaskan sekali lagi ke millennials, kalau vaksin anak-anak, lalu anak-anak kita tuh sampai demam, berarti artinya antibodi anak kita itu sangat baik bisa meresponi vaksin yang diberikan. Sehingga itu jadi semacam guarantee kalau antibodinya itu pasti akan terbentuk, dan setelah anak kita melalui itu selama beberapa hari, maka antibodinya juga akan pasti sudah terbentuk dengan sangat baik. Oke? Nah, lalu efekasi proteksinya berapa persen dok? Dari penelitian ini harus saya tekankan kalau terjadi atau dilakukan pada saat ini di gelombang Omikron. Nah, kita tahu sendiri di mana kalau semua vaksin yang ada, pada saat dia ketemu Omikron, pasti efikasinya jadi turun. Oke, nah ini pun juga terjadi pada Moderna yang diberikan pada semua kelompok anak-anak. Nah, yang berusia 6 bulan sampai 6 tahun, efikasinya 43,7%. Kalau misalnya usianya 6 tahun sampai 12 tahun, efikasinya 37,5%. Loh, kalau gitu kecil dong, nggak nyampe 50% nih dok, nggak nyampe ambang batasnya WHO yang harusnya 50%. That's fine, karena itu hanya untuk yang Omikron. Kalau misalnya untuk strain yang lain, yang untuk Delta, Alpha, Beta, dan Wuhan sendiri pun, pasti efikasinya akan jauh lebih tinggi daripada yang si Omikron. Nah, jadi ini adalah data sementara yang bisa dipublish, yang bisa diceritakan. Kalau misalnya nanti ada update lagi, saya akan coba infokan kembali kepada millennials. Oke? Jadi intinya adalah kita sudah satu langkah lebih dekat, di mana anak-anak kita yang berusia 6 bulan ke atas bisa mendapatkan vaksin Moderna. Mudah-mudahan pemerintah kalau nanti sudah bisa divaksin nih, udah di-approve vaksin Modernanya ini oleh FDA, EMA, dan lain-lain, itu bisa segera diimport ke Indonesia dan akhirnya bisa diberikan ke anak-anak kita. Kalau enggak, jauh banget. Anak-anak kita mesti dibawa ke Amerika baru bisa disuntik. Oke? Kalau milenial ada pertanyaan, jangan ragu. Silakan komen sebanyak-banyaknya dan kita akan coba bahas. Like video ini kalau belum, subscribe and share sebanyak-banyaknya. And stay safe.